Jangan cerita ke siapa-siapa ya kalau ketemu Syekh Hasan. Salam sudah saya terima. Selamat datang di Pau Channel, saluran berita orang-orang soleh. Pau Channel, saluran kebanggaan kita semua. Sebelum menginjak kisah berikut, silakan tekan tombol subscribe dan like, agar tidak ketinggalan info berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam sejahtera. Jumpa lagi para pemirsa Pau Channel dimanapun Anda berada. Sebelumnya, mari kita sama-sama berdoa agar pandemi tahun ini cepat selesai dan kita semua, para subscriber serta pemirsa yang budiman, selalu dalam keadaan yang sehat walafiat, lancar rezekinya, terbebas dari segala macam hutang piutang, terhindar dari segala mara bahaya, terhindar dari segala macam fitnah akhir zaman, dilancarkan urusannya, diberikan berkah hidupnya, keluarganya, dan tidak kurang dari sesuatu apapun. Amin, amin ya rabbal alamin. Dalam kisah kali ini, Pau Channel akan mengangkat sebuah kisah tentang Waliullah Mbah Hamid Pasuruan. Ternyata sering pergi ke Baghdad tanpa diketahui oleh sanak famili. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak bersama. Bermula dari kisah yang dialami langsung oleh Kiai Masyhudi Sanan Kulon Blitar, yang diceritakan sekitar tahun 2007 hingga 2008 sebelum beliau wafat. Sebelumnya kisah ini tidak pernah diceritakan kepada siapapun. Hal itu atas permintaan Kiai Hamid Pasuruan sendiri ketika beliau masih hidup. Al-Kisah, di awal tahun 80-an, Kiai Masyhudi melaksanakan ibadah haji ke Mekah. Pada saat sholat Jumat di Masjidil Haram, tanpa disengaja, beliau berkenalan dengan salah seorang syekh dari Baghdad yang bernama Syekh Hasan. Mengingat keduanya memang orang alim dan fasih dalam berbahasa Arab, mereka berdua pun terlihat sangat asik mengobrol kesana dan kemari dalam suasana yang diliputi penuh dengan kehangatan dan keakraban dalam bahasa Arab. Dalam perbincangan tersebut, ada sedikit kejanggalan yang terjadi, yakni di saat Kiai Masyhudi memperkenalkan diri bahwa dirinya berasal dari Jawa Timur Indonesia. Syekh Hasan bertanya, apabila di Indonesia kan percakapannya kurang lebih begini. Apakah Anda kenal dengan Kiai Abdul Hamid Pasuruan? Kiai Masyhudi pun agak kaget dan balik bertanya kepada Syekh Hasan. Beliau itu guru kami yang masyhur kealimannya. Ya Syekh Hasan, dari mana Anda mengenal Kiai Hamid? Ternyata jawaban Syekh Hasan lebih mengagetkan lagi, yang intinya bahwa beliau kenal baik dengan Kiai Abdul Hamid Pasuruan, sebab sang Kiai selalu hadir pada acara Haul Syekh Abdul Qadir Jailani di Baghdad. Dan tidak hanya itu, saat di Baghdad, Kiai Hamid selalu bermalam di rumah Syekh Hasan ini rutin setiap tahunnya. Singkat cerita, selepas sholat Jumat, sebelum keduanya berpisah, Syekh Hasan mengakhiri percakapannya dengan menitipkan salam kepada Kiai Hamid Pasuruan, yang intinya Syekh Hasan menunggu kedatangan Kiai Hamid pada acara Haul Syekh Abdul Qadir Jailani tahun depan di rumahnya di Baghdad sana. Sesampainya di tanah air, karena amanah titipan salam Syekh Hasan, Kiai Masyhudi sowan langsung kepada Kiai Hamid. Namun baru sampai di depan dalam Kiai Hamid, sang tuan rumah
langsung keluar mempersilahkan Kiai Masyhudi untuk masuk ke dalam rumah. Seolah sudah tahu maksud kedatangan tamunya itu. Bahkan Kiai Hamid mendahului menyapa dengan berbisik ke telinga Kiai Masyhudi, "Nak Masyhudi, jangan cerita ke siapa-siapa ya kalau ketemu Syekh Hasan. Salam sudah saya terima. Mohon untuk jangan cerita kepada siapapun." Mendengar amanat dari Mbah Kiai Hamid, Kiai Masyhudi pun memendam dalam-dalam cerita itu. Namun, setelah Kiai Hamid wafat, Kiai Masyhudi menyampaikan kisah ini kepada salah satu menantu dari Kiai Idris. Perlu diketahui, Kiai Idris merupakan salah satu putra dari Kiai Hamid Pasuruan. Agar menantu Kiai Idris ini menanyakan langsung kepada mertuanya itu, apakah dulu abahnya setiap tahun selalu pergi ke Baghdad. Namun putra Kiai Hamid itu menjelaskan bahwa abahnya belum pernah pergi jauh kemana-mana kecuali pada saat melaksanakan ibadah haji. Subhanallah, karomahnya para wali memang sangat unik dan di luar dugaan. Semoga dari kisah ini kita dapat memetik pelajaran. Meskipun beliau, Mbah Hamid, diberikan kelebihan yang jarang dimiliki oleh orang lain, beliau tetap rendah hati dan tidak menyombongkan diri kepada siapapun. Nah, Sobat Pau Channel, dimanapun Anda berada, begitulah sekelumit kisah yang dapat kami sajikan kali ini. Semoga dapat memberikan tambahan wawasan dan ilmu kepada kita semua, dan semoga bermanfaat di kemudian harinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like and share, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih dari kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon untuk dimaafkan, karena sesungguhnya kekurangan kesalahan datangnya dari kami, sedang kesempurnaan hanyalah milik Allah. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.